dikasihi Tuhan, saya senang kita bisa belajar Alkitab kembali di kelas Sekolah Minggu Dewasa Pria dan Wanita Senior Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta. Mari kita mempersiapkan Alkitab kita dan kita akan belajar bersama-sama pelajaran yang kedua berjudul tentang syarat pembaptisan dari buku Sekolah Minggu kita, Baptisan dan Perjamuan Tuhan. Pelajaran kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-40. Silakan mempersiapkan Alkitab kita supaya kita bisa membaca firman Tuhan ini bersama-sama dan menyelidikinya dalam kelas Sekolah Minggu kita hari ini. Mari membuka kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-40. Kita akan membacanya bersama-sama. 2, 3. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera pergi ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-40. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih karena Tuhan terus menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Kesehatan yang Bapa berikan bagi kami semua, kami mengucap syukur atasnya. Dan kami berdoa kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhanlah yang memberikan pemulihan kesembuhan bagi dia. Bahkan kami berdoa supaya setiap orang yang sakit, kesembuhan dari Tuhan dinyatakan bagi mereka. Bapa yang baik, saat ini kami mau belajar dari firman Tuhan dari perjalanan sida-sida Etiopia bersama dengan Filipus yang memberitahu kepada kami bahwa syarat-syarat pembaptisan ada di dalam kisah ini. Kami mau belajar firman Tuhan dan kiranya Bapa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam hidup kita pasti pernah mendengar kata syarat. Nah, syarat itu ada dalam hidup kita hari lepas hari. Misalnya kita tahu ada syarat untuk menjadi seorang anggota gereja, syarat untuk menjadi pegawai perusahaan, syarat menjadi anggota perkumpulan, atau syarat menjadi seorang mahasiswa. Ya. Dan kita perlu tahu pengertian syarat itu adalah ketentuan yang di dalamnya berisi peraturan atau petunjuk yang harus diindahkan dan dilakukan. Misalnya, saya ambil contoh syarat untuk seseorang menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia Semarang, program Strata 1 Sarjana Teologia S1 STH ya. Ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan supaya orang itu bisa diterima menjadi mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia Semarang. Yang pertama itu ada persyaratan umum. Persyaratan umum itu meliputi yang pertama umur minimal 18 tahun. Yang kedua sudah lahir baru, dalam arti dia sudah menyerahkan dirinya untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang ketiga, berijazah sekurang-kurangnya SMA atau sederajat. Dan yang keempat, mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan pas foto 3x4, ya, fotokopi, KTP, kartu keluarga, kartu baptisan, ijazah, dan surat dokter serta surat keterangan catatan kepolisian. Itu persyaratan umum. Lalu ada persyaratan pelayanan sebelum seseorang masuk menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia. Persyaratan pelayanan dan kehidupan Kristennya yang pertama, dia berpengalaman keselamatan. Jadi orang itu mampu menceritakan kesaksiannya tentang keselamatan yang dia peroleh ketika dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Yang kedua, orang itu haruslah anggota gereja yang setia, aktif, dan bersusila tinggi, karena dia akan menjadi mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia di Semarang. Yang ketiga, berpengalaman panggilan melayani Tuhan secara khusus. Jadi orang itu sudah tahu bahwa dia terpanggil untuk melayani Tuhan secara khusus, dalam arti dia menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan seumur hidupnya itu. Yang keempat, berpengalaman pelayanan sekurang-kurangnya 2 tahun, dengan maksud bahwa dia sudah memperlengkapi atau diperlengkapi oleh gerejanya selama dia ada untuk melayani di gereja sebelum masuk ke Sekolah Tinggi Teologi Baptis itu, dan 2 tahun dia melakukan pelayanan di gereja. Yang kelima, memperoleh surat rekomendasi dari gereja asal. Dalam hal ini gembala sidang atau pendetanya ya, akan memberikan surat rekomendasi bagi calon mahasiswa itu. Lalu memperoleh surat rekomendasi dari 2 pendeta dan 2 orang awam yang mengenal pelamar. Jadi STBI akan mengirimkan formulir rekomendasi yang harus diisi oleh 2 orang pendeta dan 2 orang awam yang mengenal calon mahasiswa. Itu adalah persyaratan pelayanan dan kehidupan Kristen. Lalu ada persyaratan tes STBI. Jadi ada juga tes yang dilakukan oleh STBI sebelum mahasiswa itu masuk menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Teologi Baptis tersebut. Yang pertama, dia harus lulus tes Alkitab. Ada tes tertulis tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai Alkitab. Yang kedua, lulus tes bahasa Inggris. Ada yang diberikan oleh penguji bahasa Inggris yang harus dijawab, dan biasanya itu pertanyaan-pertanyaan seputar Alkitab dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, menjalani wawancara. Jadi ada wawancara tertulis dan ada wawancara lisan. Dan yang keempat, menjalani psikotes. Ya, jadi dia juga harus mengikuti tes psikotes itu. Yang keempat, ada persyaratan biaya pendaftaran dan seleksi program S1 yang harus dibayar dengan jumlah minimal uang Rp500.000. Jadi ada syarat-syarat ya ketika kita mau menjadi anggota, mau menjadi pegawai, mau menjadi mahasiswa. Dan ketika kita membaca Kisah Para Rasul pasal 8
ayat 26 sampai 40 yang mencatat tentang kisah sida-sida dari Ethiopia bersama dengan Filipus, kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan tentang syarat pembaptisan. Saya ingin mengajak kita melihat ayat 26 sampai dengan ayat 35 dahulu. Ini bagi saya syarat pembaptisan yang pertama. Orang itu perlu memahami firman Tuhan dengan benar yang menceritakan tentang Yesus Kristus adalah Mesias, Juru Selamat atau Anak Allah. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 35. Firman Tuhan ini perlu menjadi bagian penting dalam hidup orang-orang Kristen. Saya, Bapak Ibu, adalah orang-orang Kristen yang mengetahui dan meyakini bahwa firman Tuhan atau Alkitab ini adalah bagian penting dalam hidup kita. Kita perlu membacanya setiap hari. Kita perlu menghafal, mengingat, kemudian melakukan apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab ini. Orang Kristen yang senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan, maka hidupnya akan benar dan dia bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi demikianlah juga untuk orang-orang yang mau dibaptiskan, Alkitab perlu menjadi bagian penting dalam hidupnya dan dia memahami firman Tuhan ini dengan benar. Supaya dia tahu tentang Yesus adalah Juru Selamat dan Tuhan. Nah, Alkitab mencatat mengenai Filipus yang diminta oleh malaikat Tuhan untuk menuju ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Kisah Para Rasul 8 ayat 26. Ini perintah yang tidak lazim ya, bahwa dia harus pergi ke sebuah tempat, sebuah jalan yang sunyi. Tetapi malaikat Tuhan ingin membimbing Filipus supaya ada berita keselamatan yang diberitakan. Nah, Filipus taat. Jadi ini contoh bagi kita ya. Ketika kita membaca firman Tuhan dan Allah berbicara kepada kita, kita harus mentaati apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Nah, Filipus taat. Dia pergi sesuai dengan perintah malaikat Tuhan itu dan dia kemudian bertemu dengan seorang Ethiopia yang sedang perjalanan pulang setelah orang itu beribadah kepada Tuhan di Yerusalem. Kisah Para Rasul 8 ayat 27 sampai 28. Jadi sida-sida ini duduk di keretanya, dia seorang pembesar dan dia pasti dikawal ya, ada pekerja-pekerjanya dan dia duduk di kereta kudanya, kemudian dia membaca kitab suci. Dia rupanya membaca dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 7 sampai 8 yang berbunyi demikian. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Jadi ini jelas sekali kalau kita memahami firman Tuhan ini berisi tentang firman Tuhan mesianik, ya, tentang datangnya juru selamat dan bagaimana keadaan juru selamat itu dinyatakan di dalam kitab Yesaya. Lalu Roh Kudus memimpin Filipus untuk memberikan penjelasan mengenai firman Tuhan itu kepada sida-sida tersebut. Kisah Para Rasul 8 ayat 29 sampai 30 ya, Filipus minta, boleh nggak saya terangkan? Dan sida-sida itu berkata, silakan duduklah. Dan mulailah Filipus berbicara tentang firman Tuhan. Dan dari nubuatan Yesaya itu, dia mulai untuk kemudian masuk kepada pemberitaan Injil Yesus Kristus. Dan sida-sida itu mendapat penjelasan yang benar mengenai firman Tuhan itu dari Filipus mengenai Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 8 ayat 31 sampai 35. Setelah kita mempelajari bagian ayat-ayat tersebut, mari kita diskusikan bersama. Bapak-bapak dan ibu-ibu boleh menjawab atau bertulisan dengan saya dalam SMS ataupun WhatsApp ya.
memberitahu tentang apa yang bapak-bapak dan ibu-ibu sudah pelajari. Saya ingin mengajak kita berdiskusi bersama mengenai yang pertama, Filipus mendapat pimpinan dari malaikat Tuhan yang kemudian Roh Kudus berbicara kepada dia untuk memberitakan Injil. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang, bagaimanakah kita sekarang ini dapat mendengar suara Roh Kudus? Apakah masih berbicara Roh Kudus itu kepada kita? Saya meyakini dan saya memberitahu bahwa Roh Kudus masih berbicara kepada kita dan suaranya bisa kita dengar dari firman Tuhan yang kita baca. Dan ketika kita mau membaca firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan untuk memahami apa yang Alkitab katakan, dan setelah itu kita membacanya, Roh Kudus berbicara kepada kita. Dan dia akan mengajarkan apa yang perlu kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Dan ketika kita berdoa kepada Tuhan, hati kita pun kita serahkan kepada Tuhan, dan kita serahkan seluruh doa kita, dan kita bisa mendengar apa yang Tuhan kehendaki dalam doa kita. Ya, jadi pembacaan Alkitab dan doa itu menjadi jalan bagi saya, Bapak Ibu, mendengarkan suara Roh Kudus supaya kita taat untuk melakukannya. Yang kedua, bagaimanakah kita dapat membimbing orang untuk memahami firman Tuhan dengan benar? Jadi, salah satunya adalah kita berpengalaman dengan firman Tuhan itu. Ya, kita membaca, kita memahami, dan kemudian kita bisa menjelaskan kepada orang yang perlu penjelasan tentang firman Tuhan tersebut. Jadi rajinlah belajar firman Tuhan, rajinlah belajar tentang firman Tuhan, dan pasti kita akan menemukan orang-orang yang perlu memahami firman Tuhan dengan benar. Ya. Yang ketiga, dapatkah kita menjelaskan Alkitab mengenai Yesus Kristus ya adalah juru selamat? Pasti, ya. Alkitab banyak menuliskan firman Tuhan yang berisi kebenaran tentang Yesus Kristus adalah juru selamat. Ya. Kita bisa membuka dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan sesungguhnya dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Alkitab sudah berbicara tentang Yesus Kristus. Perjanjian Lama itu Kejadian sampai dengan kitab Maleakhi bercerita tentang nubuatan Yesus Kristus adalah Mesias, dan salah satunya tadi yang dikutip dalam kitab Yesaya. Dan kemudian perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu menceritakan bahwa nubuatan itu sudah tergenapi dengan kedatangan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Syarat yang kedua mengenai baptisan, menerima Yesus sebagai anak Allah atau juru selamat. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 36 sampai 37, Sida-Sida itu sudah mendapatkan penjelasan dan dia tahu benar tentang firman Tuhan yang berbicara nubuatan Mesias dari kitab Yesaya tadi, dan Filipus menjelaskannya bahwa nubuatan itu digenapi di dalam diri Yesus Kristus, dan Yesus Kristus itulah yang disebutkan oleh Yesaya. Jadi Yesus itulah Mesias, Yesus itulah anak Allah. Itu suatu gelar yang diberikan untuk Kristus menandakan bahwa dia adalah Mesias, gelar anak Allah tersebut. Dan kemudian Sida-Sida itu ketika melihat air ada di sana dan cukup untuk dibaptiskan, dia berkata, apakah ada halangannya kalau saya dibaptiskan? Karena dia menyatakan diri sebagai orang yang percaya kepada Yesus, dia beriman kepada Tuhan, dan dia mau membuktikannya dengan cara dibaptiskan. Jadi pembaptisan itu perlu dilakukan bagi setiap orang yang sudah mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dan Tuhan dalam hidupnya. Dan pembaptisan itu sesuai dengan perintah Tuhan. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kalau ada orang yang mau menjadi murid Kristus, dia harus memberi dirinya untuk dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, Sida-Sida itu mengambil keputusan seperti itu. Pasti Filipus menceritakan sampai hal itu, dan dia akhirnya berani mengambil keputusan, saya mau dibaptiskan. Apakah engkau sudah percaya? Lalu Sida-Sida itu dengan tegas menjawab, saya sudah percaya bahwa Yesus Kristus itulah adalah anak Allah. Dialah Mesias, dialah juru selamat itu.
Dan dia sudah menyatakan imannya kepada Tuhan di hadapan Filipus. Dia menunjukkan bahwa Yesus adalah juru selamatnya. Nah, mari kita diskusikan bersama. Yang pertama, sebutkanlah salah satu syarat untuk seseorang dapat dibaptiskan menurut Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 36 sampai 37 ini. Pasti syaratnya adalah orang itu sudah mampu beriman bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Yesus Kristus adalah juru selamat yang berasal dari Allah itu. Yang kedua, pembaptisan merupakan tanda bahwa seorang percaya Yesus adalah Kristus, Mesias, juru selamat. Mari kita akan bertanya sekarang, apakah pembaptisan itu menyelamatkan? Tidak. Ya, kita bisa menjawab dengan tegas bahwa pembaptisan itu tidak menyelamatkan. Pembaptisan adalah tanda bahwa kita beriman kepada Yesus Kristus, dan yang menyelamatkan itu adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Kebenaran yang ketiga tentang syarat pembaptisan, kalau kita melihat Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 38 sampai 40, kita diberitahu bahwa syarat pembaptisan itu adalah pembaptisan air. Ya, coba lihat, ini penting sekali kita memahami. Orang Ethiopia itu dan Filipus, dikatakan oleh firman Tuhan, mereka turun ke dalam air untuk dibaptiskan. Kisah Para Rasul 8 ayat 38. Alkitab memberitahu kita bahwa baptisan pertobatan dan menerima Yesus sebagai juru selamat adalah baptisan air. Alkitab mengatakan bahwa Filipus membaptiskan dia. Baptiso artinya itu membenamkan atau mencelupkan orang yang dibaptiskan. Gereja-gereja terus terang pasti memberlakukan pembaptisan bagi orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Dan memang caranya macam-macam ketika mereka melakukan pembaptisan. Gereja Baptis Indonesia yang tergabung dalam Gabungan Gereja Baptis Indonesia atau GGBI melakukan pembaptisan bagi orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Dan pembaptisan yang dilakukan di Gereja Baptis Indonesia adalah pembaptisan air dengan cara diselamkan atau seluruh bagian tubuh orang itu dimasukkan ke dalam air. Dan kita memakai analogi, ya, ketika membaptiskan itu orang datang mengaku iman kepada Yesus Kristus, dan kemudian pendeta akan mengatakan, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kemudian pendeta membaringkan orang itu, menandakan bahwa kematian Kristus sudah terjadi atas dia, dan dia pun harus mati atas dosanya. Kemudian orang itu dimasukkan keseluruhannya ke dalam air, yang melambangkan kematian, ditutup dengan air. Dia diberitahu bahwa Yesus sudah mati untuk dia, dan dia pun sudah mati untuk dosanya. Kemudian orang itu diangkat kembali keluar dari air, yang menandakan bahwa dia sudah hidup baru di dalam Kristus. Ya, dan kemudian dia keluar dari baptisan itu untuk melanjutkan hidup barunya di dalam Tuhan. Jadi itulah yang dilakukan oleh Gereja Baptis Indonesia. Nah, setelah peristiwa pembaptisan itu, kemudian Roh Tuhan membawa Filipus untuk berada di Asdod. Menarik sekali kehidupan Filipus. Dia dikenal sebagai orang yang suka memberitakan Injil. Di bagian lain kitab Kisah Para Rasul, bahkan anak-anak gadisnya pun menjadi orang-orang yang bernubuat atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, Filipus tidak berhenti, dia terus memberitakan Injil di semua kota, ya, di Asdod, kemudian dia berjalan ke kota-kota lain, dia menceritakan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat sampai dia tiba di Kaisarea. Kata Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 39 sampai 40. Mari kita lihat bagaimanakah keadaan Sida-Sida setelah dia menerima pembaptisan itu. Firman Tuhan mengatakan, setelah si Sida-Sida dari Ethiopia itu percaya Yesus dan dibaptiskan, Kisah Para Rasul 8 dan 39 akhir menuliskan, ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Jadi dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia sudah dibaptiskan, dan hidupnya, hatinya dipenuhi dengan sukacita. Ini menjadi contoh bagi kita orang-orang percaya. Setelah kita menerima Yesus, hiduplah dengan sukacita. Setelah kita dibaptiskan, hiduplah dengan sukacita.
Setiap hari kita hidup dalam sukacita Tuhan. Nah, mari kita diskusikan bersama. Yang pertama, baptisan air dilakukan bagi orang percaya. Apakah setiap orang percaya perlu dibaptiskan? Bagaimana menurut bapak-bapak dan ibu-ibu? Ya, firman Tuhan terus mengingatkan kepada kita, kalau engkau sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, nyatakanlah pengakuan imanmu itu dengan pembaptisan yang menandakan bahwa engkau akan setia kepada Tuhan Yesus seumur hidupmu, dan baptisanmu itu mengikat imanmu sebagai pengingat bahwa engkau sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, yang kedua, bagaimanakah keadaan sida-sida itu setelah ia selesai dibaptiskan? Penuh dengan sukacita. Jadi jalanilah hidup kita sebagai orang Kristen penuh dengan sukacita. Di tengah wabah penyakit seperti ini, kita jalani hidup dengan penuh sukacita. Ya. Apapun yang terjadi, Tuhan ada bersama dengan kita. Dan kita sudah memperoleh keselamatan dalam Kristus. Hiduplah dengan sukacita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sungguh pelajaran yang menarik tentang pembaptisan, syarat-syaratnya. Firman Tuhan senantiasa menyenangkan untuk kita pelajari. Sekalipun temanya tentang pembaptisan selama beberapa minggu nanti. Dan nanti beberapa minggu kemudian kita belajar tentang perjamuan Tuhan. Tidak apa-apa, ini menarik sekali. Setiap firman Tuhan yang kita selidiki dengan sungguh-sungguh berbicara tentang kebenaran, dan itu menjadi menarik bagi kita. Pada akhirnya, saya terus berdoa supaya kita semua dalam keadaan sehat dan tetap setia menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan. Kesimpulan dari pelajaran kita pada pagi hari ini, kita sudah belajar tentang syarat pembaptisan dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-40. Mari kita melakukannya. Ada kebenaran yang pertama, syarat pembaptisan. Kita perlu memahami firman Tuhan dengan benar, yang kemudian akan memberitahu kita bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup itu. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-35. Yang kedua, syarat pembaptisan adalah menerima Yesus yang adalah anak Allah, Mesias, Juru Selamat kita. Kisah Para Rasul 8 ayat 36 sampai 37. Dan yang ketiga, syarat pembaptisan adalah pembaptisan air. Kisah Para Rasul 8 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan sudah kita pelajari bersama-sama. Setialah dalam mengikuti kelas sekolah minggu kita, dan teruslah bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadilah murid-murid Kristus yang menjadi saksi yang baik dimanapun bapak-bapak dan ibu-ibu berada. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih karena pagi ini kami boleh belajar diingatkan kembali bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan sebagai orang yang percaya, kami perlu dibaptiskan. Kami merindukan kami seperti Filipus dapat dipakai Tuhan untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Dan biarlah ada banyak orang yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat, dan mereka boleh menyatakan imannya dengan pembaptisannya. Terima kasih Bapa yang baik, dan hamba berdoa bagi seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu, berkatilah mereka dan berkati seluruh orang di dunia ini dengan berkat Tuhan, supaya menikmati kebenaran, menikmati kebaikan Tuhan, dan hidup mereka berjalan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pelajaran sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.